Halo semua, kami ingin membahas mengenai PT Ciwi Kimia. Kami ingin melakukan analisis rasio, WACC, dan juga capital budgeting. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami mahasiswa dari Accounting Universitas Ciputra. Saya Jennifer dengan NIM 03, lalu akan ditemani oleh teman saya, ada Stephanie dengan NIM 06, Michelle dengan NIM 20, Yudiarto dengan NIM 24, Lilia dengan NIM 38, dan Iko Mangbagas dengan NIM 44. Perusahaan yang akan kami analisis adalah PT Ciwi Kimia yang bergerak di industri kertas. PT Ciwi Kimia beralamat di Sinar Maslen Plaza Menara 2 lantai 5, Jalan MH Tamrin nomor 51 Jakarta. PT Ciwi Kimia memiliki 2 cabang yaitu Jakarta dan Sidoarjo. Pemegang sahamnya adalah 90% PT Puri Nisa Eka Persada dan 5% Butik. Susunan organisasinya adalah Direktur Utama, Wakil Direktur, Pulp and Paper, Product Division berkaitan dengan produksi kertas, Converting Division berkaitan dengan pembuatan produk tertentu, Chemical Production berkaitan dengan pembuatan soda, Engineering Division berkaitan dengan pemeliharaan mesin produksi, QA&R Division berkaitan dengan penelitian dan pengembangan kualitas produk kertas, Managing Division berkaitan dengan administrasi dan keamanan saat bekerja. Kemudian, kami akan melakukan analisis rasio. Kami akan memilih 5 jenis rasio mampu menggambarkan kondisi perusahaan dari PT Ciwi Kimia. Yang pertama, total utang terhadap total aset. Diketahui total aset yang dimiliki oleh PT Ciwi Kimia mampu menutupi sejumlah utang, karena total asetnya itu nilainya lebih besar daripada total utangnya. Kemudian terjadi peningkatan terhadap total utang terhadap total aset, yaitu pada tahun 2017 sebesar 44,37% dan juga pada tahun 2018 sebesar 58,34%. Yang kedua, dari margin laba. Semakin besar penjualan, maka akan menghasilkan laba yang semakin besar bagi perusahaan. Kemudian dapat dilihat terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2018, di mana pada tahun 2017 nilai margin labanya itu sebesar 3,16% dan pada tahun 2018 sebesar 23,27%. Yang ketiga itu dari tingkat pengembalian atas total aset atau ROA. ROA ini mampu menggambarkan kondisi perusahaan karena dia mengkombinasikan antara margin laba dengan perputaran total aset. Dimana kalau ketika margin labanya itu semakin besar, maka akan menghasilkan ROA yang semakin besar. ROA yang semakin besar itu akan menggambarkan kondisi perusahaan yang semakin baik. Dimana kita bisa melihat juga terjadi peningkatan pada tahun 2018, dimana nilai ROA pada tahun 2017 itu sebesar 1,24% dan pada tahun 2018 sebesar 8,29%. Yang keempat yaitu rasio lancar. Diketahui likuiditas aset perusahaan itu baik karena nilai aset lancar lebih besar daripada nilai liabilitas lancar. Nah, diketahui terjadi peningkatan juga pada tahun 2017 itu sebesar 1,44 kali, sedangkan pada tahun 2018 itu 1,7 kali. Kemudian yang kelima adalah perputaran total aset. Diketahui perputaran total aset itu mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018. Di mana tahun 2017 itu nilai perputaran total asetnya itu sebesar 0,39 kali dan pada tahun 2018 menjadi 0,36 kali. Kemudian perputaran total aset ini tuh menggambarkan bahwa nilai total aset PT Ciwi Kimia lebih besar daripada nilai penjualan. Analisis WACC. WACC atau biaya rata-rata modal tertimbang pada tahun 2017 sebesar 2,88%. Kemudian pada tahun 2018 sebesar 3,17%. Terjadi peningkatan rata-rata biaya modal tertimbang sebesar 0,29%. Perubahan ini diakibatkan modal pada biaya hutang mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 61,35% menurun menjadi 58,34% pada tahun 2018. Dalam analisis capital budgeting, yang pertama kami akan membahas mengenai arus kas. Kami akan memperhitungkan arus kas dalam kurun waktu 6 tahun. Pada tahun 2018, arus kas pertama sebesar $245.709. Kemudian disusul pada tahun 2019, terjadi peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar hingga berada di bawah titik $244.000. Kemudian arus kas pada tahun 2021 menunjukkan perusahaan memiliki tingkatan yang cukup besar hingga melebihi arus kas yang diterima pada tahun 2019. Kemudian terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya, mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dengan arus kas terbesar $252.440. Kemudian, kita akan membahas keterkaitan mengenai investasi awal dan WACC terhadap arus kas.
Investasi awal atas aset tetap pada tahun 2018 nilainya sebesar minus $1.033.444. Investasi awal yang dilakukan perusahaan harus dapat ditutupi dengan arus kas yang diterima selama 6 tahun, seperti pada grafik sebelumnya. Layaknya investasi aset tetap atau tidak akan digambarkan pada Profitability Index yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Berdasarkan arus kas yang ada, investasi ini layak diambil karena arus kas mampu menutupi nilai investasi awal. Untuk menghitung nilai sekarang atau NPV, pada bagian selanjutnya membutuhkan nilai WACC, investasi awal, dan arus kas, sehingga WACC mempengaruhi nilai NPV ke depannya. Semakin besar nilai WACC, maka NPV akan semakin besar. Kemudian kami akan menganalisis NPV, IRR, MIRR, dan PI. Nilai sekarang atau NPV pada tahun 2018 sudah cukup baik karena nilainya positif sebesar $297.557,92. Kemudian, IRR atau tingkat pengembalian berdasarkan nilainya juga positif karena NPV-nya positif sebesar 11,36%. Nilai MIRR atau tingkat pengembalian yang dimodifikasi serupa dengan IRR, perbedaannya terletak pada suatu investasinya yang didasarkan pada WACC sebesar 11%. Profitability Index atau PI atau kelayakan investasi pada 2018 sudah baik dan investasi layak diambil karena profitabilitasnya lebih dari 1 sebesar 1,435%. Selanjutnya, tingkat pengembalian dan pelunasan diskon untuk pelunasan ini akan didasarkan pada estimasi arus kas selama 6 tahun mulai tahun 2018 hingga tahun 2023. Tingkat pelunasan dapat dilihat pada tahun 2018 sekitar 4,79 tahun dengan pelunasan diskonto 4,41 tahun. Berdasarkan tingkat pelunasan tersebut, investasi atas aset tetap dapat dikatakan cukup baik karena kurang dari 6 tahun. Yang terakhir, kami dapat menyimpulkan bahwa dari analisis rasio keuangan, kami dapat menganalisis rasio keuangan dari tahun ke tahun. Dengan ini, tingkat likuiditas PT CIWI Kimia baik karena mengalami peningkatan sebesar 0,26 kali. Perputaran terhadap aset mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,03 kali. Aset yang dimiliki dapat menutupi jumlah utang yang ada. Margin laba perusahaan juga ikut meningkat, sehingga tingkat profitabilitas terhadap pengembalian aset juga mengalami peningkatan sebesar 20,11%. Kemudian dari segi WACC mengalami peningkatan sebesar 3,17% karena biaya modal yang berasal dari utang menurun pada tahun 2018. Nilai WACC pada tahun 2018 diketahui berdampak pada analisis capital budgeting. Berdasarkan nilai WACC pada tahun 2018 menghasilkan NPV yang positif sebesar $297.557,92 dengan tingkat pelunasan atau IRR yang positif juga sebesar 11,36%. Diikuti tingkat pengembalian yang positif, kemudian tingkat IRR yang hampir setara dengan IRR yaitu 11%. Kemudian menghasilkan tingkat profitabilitas lebih dari 1. Hal-hal di atas menunjukkan investasi aset tetap PT CIWI Kimia layak untuk diambil. Tingkat pelunasan baik karena kurang dari 6 tahun. Pelunasan investasi oleh perusahaan pada tahun 2018 sebesar 4,79 tahun. Tingkat pelunasan yang didiskontokan baik karena kurang dari 6 tahun. Pelunasan investasi yang telah didiskontokan oleh perusahaan pada tahun 2018 sebesar 4,41 tahun. Berdasarkan estimasi arus kas selama 6 tahun, tingkat pelunasan dan pelunasan diskonto tahun 2018 baik karena kurang dari 6 tahun. Sekian dari video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyaksikan.